Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best ya. Hari ini untuk kelas biologi akan melanjutkan invertebrata ya, yaitu pada filum Mollusca berupa pada cangkang-cangkangan atau cumi dan lain sebagainya. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini. Moluska berasal dari bahasa Latin molluscus ya, yang artinya hewan-hewan lunak. Moluska adalah hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Biasanya hidupnya di air laut, air tawar, payau, ataupun ada yang hidup di darat. Beberapa moluska ada yang memiliki cangkang, ada yang tidak juga. Filum Mollusca merupakan filum terbesar setelah Arthropoda. Karakteristik umum filum Mollusca diantaranya ukuran dan bentuk tubuh moluska bervariasi. Kemudian ada yang bertubuh lunak dan tidak beruas-ruas ya. Kemudian hewannya ini triploblastik selomata, tidak mempunyai tulang belakang karena invertebrata ya. Hidup di air dan di darat, memiliki cincin saraf yang merupakan sistem saraf. Kemudian organ ekskresinya berupa nefridia, memiliki radula atau lidah bergigi atau lidah perut, kemudiannya hewan heterotrof, reproduksinya secara perkawinan atau seksual, kemudian struktur tubuhnya simetri bilateral. Nah, tubuhnya sendiri terdiri dari kaki, massa visceral, dan ada bermantel. Klasifikasi untuk filum Mollusca terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama kelas Apinineura, kemudian yang kedua kelas Gastropoda, ketiga kelas Capopoda, keempat kelas Cephalopoda, dan yang kelima kelas Belesipoda. Kita belajar satu persatu ya. Yang pertama kelas Apinineura, contohnya pada hewan chiton. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Kebanyakan bentuknya elips, kemudian ada ruang mantel dengan permukaan dorsal tertutup oleh papan kapur. Jadi ini lapisan berkapur ya. Kemudian tubuhnya bilateral simetri, mempunyai radula atau lidah perut, kakinya pipih dan terdapat di permukaan ventral atau perut, kemudian jenis kelaminnya terpisah, dan tidak mempunyai tentakel dan mata. Dan di sini kita belajar sistem sarafnya. Sistem sarafnya berupa cincin sirkum esophagus dan 2 cabang saraf yang mensyarafi mantel dan daerah kaki. Tidak terdapat ganglion yang jelas. Bagaimana dengan sistem pencernaannya? Nah, pada chiton, organ pencernaan dimulai dari mulut yang dilengkapi radula dan gigi, kemudian ada faring, lambung, usus halus, kemudian anus ya. Kelenjar pencernaannya adalah kelenjar ludah dan kelenjar hati yang berhubungan dengan perut. Ini sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung, aorta, dan sebuah sinus. Bagaimana sistem pengeluarannya atau ekskresinya? Ya, ini ada sepasang ginjal dan saluran bermuara ke arah posterior. Reproduksinya secara seksual atau perkawinan ya, ada pertemuan antara sel telur dan sperma. Yang kedua yaitu kelas Gastropoda. Pernah lihat kalian bekicot? Lah, bekicot ini termasuk dalam kelas Gastropoda. Nama latinnya Achatina fulica. Struktur tubuhnya memiliki konkaya yang berputar ke arah kanan atau dekstral dan ke arah kiri atau sinetral. Sumbu putar disebut columella. Nah, dia mempunyai cangkang yang terdiri dari 3 lapis, yaitu periosteum, lapisan perismatik, dan lapisan mutiara.
Nah, ini pada waktu aktif tubuh menjulur atau keluar dari cangkangnya ya. Pernah lihat kan dia keluar dari cangkangnya. Nah, ini ada bagiannya, ada kepala, leher, kaki, dan visera. Untuk sistem pencernaannya hampir sama ya, dimulai dari mulut, faring, esofagus, tembolok, dan lambung. Kemudian ada sistem rektum, anus. Pernapasannya menggunakan paru-paru yang dimodifikasi oleh rongga mantel yang kaya dengan kapiler darah. Ekskresinya berupa nephridia yang terdapat di dekat jantung dan saluran uretranya. Ini contohnya dapat dilihat dari bekicot. Kelas selanjutnya yaitu Scapopoda. Contohnya pada Dentalium. Apa yang dimaksud dengan kelasnya Scapopoda? Ini juga disebut juga siput taring karena memiliki cangkang yang mirip dengan gading gajah atau yang disebut juga taring ya. Biasanya berwarna putih atau kekuningan, ukurannya 3-6 cm. Pada kepala terdapat mulut dan kaptakula. Tidak punya insang dan pertukaran udaranya terjadi di permukaan mantelnya di sini. Sistem peredaran darahnya yaitu sinus darah atau tidak punya jantung. Alat ekskresinya berupa sepasang nephridium dan reproduksinya secara seksual. Contohnya itu pada Dentalium dan Cadulus mayori. Kelas yang keempat yaitu Polypsypoda. Nah, ini pada strukturnya ini memiliki cangkang yang terdiri dari dua. Bisa dibuka seperti itu ya. Cangkang ini ada bagian dorsal dan ada di bagian ventralnya. Kepalanya tidak nampak dan kakinya berotot. Fungsi kaki untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir. Cangkang dihubungkan oleh engsel elastik yang disebut hinge. Apabila cangkang terbuka, kaki keluar untuk bergerak. Untuk menutup cangkang dilakukan oleh otot transversal yang terletak di akhir kedua ujung tubuh di bagian dekat forsa. Nih. Apa saja contohnya dari kelas Polypsypoda? Kita pembelajaran selanjutnya. Di kelas Polypsypoda, kita melihat beberapa contoh seperti pada hewan kerang, remis, tiram, ataupun kijing atau scallop ya. Disebut juga lameli branchiata. Dalam bahasa Latin, lamela itu lapisan, kemudian branchia itu insang. Kebanyakan hidupnya bebas, komensalisme, dan ataupun dia parasit di laut. Ini contoh struktur tubuhnya. Bagaimana sifat-sifat dari kelas Polypsypoda? Ini yang terkenal itu kelasnya Bivalvia ya. Nah, ini Bivalvia itu bercangkang, contohnya itu adalah cangkangnya dari mutiara. Nah, bagaimana ini untuk ciri umumnya? Dia ciri khasnya punya cangkang yang terdiri dari dua keping atau dua katup. Bisa di ini, dua katup. Bentuk kaki menyerupai seperti mata kapak kecil ya. Ini tadi. Kemudian tubuhnya simetris bilateral. Nah, ini contohnya yang lain. Nah, ini contoh dari cangkang bivalvia. Cangkang ini tersusun dari biasanya protein dan kalsium karbonat dengan selapis bagian dalam dan dari mutiara. Nah, pernahkah lihat mutiara? Nah, mutiara itu contoh dari kelas Bivalvia ya. Mutiara ini terbentuk akibat adanya benda asing yang masuk ke daerah antara mantel dan cangkang di sini. Jadi dia mengendap, mengeras, kemudian membentuk mutiara. Ini contohnya karang mutiara, kalau di bahasa Latinnya itu adalah Meleagrina margaritifera. Ada juga kerang yang dikonsumsi seperti misalnya kerang hijau, Mytilus edulis ya contohnya.
Kita lanjutkan ke kelas Cephalopoda. Itu pada contohnya cumi-cumi ya. Cephalopoda itu berasal dari kata kepal, artinya kepala, dan podos itu kaki. Jadi kakinya ada di kepala ya. Ciri-cirinya biasanya memiliki otot yang mengalami modifikasi menjadi 8 atau 10 tentakel. Ini namanya tentakelnya. Tentakelnya di sini. Mulutnya dikelilingi oleh tentakel. Pertahanan dirinya mengubah warna tubuh sesuai warna lingkungannya dan mengeluarkan zat tinta. Semua hewan yang termasuk kelas ini tidak memiliki cangkang ya, kecuali pada Nautilus pompilus. Contohnya ini pada cumi-cumi, Ligo indica, kemudian ada gurita, dan ada Nautilus pompilus. Nah, ini pada kelas Cephalopoda terdiri dari dua ordo. Yang pertama adalah Theta branchiata, kemudian Dibranchiata. Ini cara reproduksinya juga secara seksual ya, memiliki organ reproduksi berumah atau duodeus. Pembuahan berlangsung secara internal dan dia menghasilkan telur. Bagaimana cara memperoleh makanannya? Makanan berupa kepiting atau invertebrata lainnya ya. Sebagai hewan pemangsa, hampir semua cephalopoda bergerak cepat dengan berenang. Kebanyakan cephalopoda memiliki organ pertahanan berupa kantong tinta. Kantong tinta ini berisikan cairan seperti tinta berwarna coklat atau hitam yang terletak di ventral tubuhnya ya. Kita pernah lihat kan tinta pada cumi-cumi. Nah, itu bentuk dari pertahanannya. Nah, ini sebagai contoh dari kelas Cephalopoda. Ada Nautilus pompilus, ada oktopus atau gurita, ada Loligo indica atau cumi-cumi. Sebenarnya ada peranan moluska yang menguntungkan, ada yang merugikan ya. Kalau menguntungkan jelas sebagai sumber makanan berprotein tinggi ya. Contohnya tiram batu, kemudian cumi-cumi, kerang, bekicot, sotong, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di mutiara itu penghasil mutiara untuk perhiasan. Kemudian ada juga mutiara juga digunakan sebagai bahan kosmetik. Nah, ini cangkang-cangkang pada hewan-hewan moluska juga dapat digunakan sebagai souvenir. Ada juga lendir pada hewan-hewan moluska dapat juga digunakan sebagai antiseptik. Kalau kerugiannya kebanyakan pada inang ya, menjadi inang atau perantara pada cacing Fasciola hepatica. Contohnya itu pada Limnea. Demikian untuk pembelajaran filum moluska hari ini. Apabila yang ingin ditanyakan bisa langsung ke Miss Septi ya. Miss akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.